Ya, kita tahu bahwa tindakan kemudian dilakukan yang tadi kita melihatnya sebuah kebenaran perlu kita sama-sama hadir untuk mendukung statement dari kawan kita terjadi dan kemudian statement itu bagaimana menyelamatkan seluruh bangsa bangsa dari tindakan-tindakan yang berulang terus konsisten dalam memperjuangkan kebenaran dan sudah dilakukan oleh banyak keterjadi kita di tengah masyarakat. Maka kami kita kepada kehendak saya untuk gimana nih hari ini sidang mungkin melihat sidang Niki yang hari kedua ini, maksudnya sidang kedua ini rame banget, nggak kebagian tempat duduk guys. Jadi depan ada orang demo halo-halo Bandung. Untung tadi masuknya sebelum mereka datang kan. Saya shock juga sampai ada orang demo ya. Waduh. Ya hari ini ya seperti biasa lah. Spirit aja buat si Niki ya kan. Kalau bisa ya saya berharapnya hukumannya itu diringankan ya kan, diringankan. Karena kalau bebas kayaknya kan kita agak halu ya Mbak ya, karena kan udah ditahan gitu ya. Jadi kalau saya sih nggak mau bikin huru-hara, nggak mau bikin hakimnya panas, nggak mau ngebully persidangannya, karena nanti kasihan efeknya ke Nikita. Karena kalau misalnya hakimnya nanti bad mood, bisa-bisa yang seharusnya ini kita cuma 6 bulan, bisa jadi 15 tahun ketok palu, kan kasihan kan gitu. Jadi takutnya di situ aja sih gitu. Oke, Satria, sebagai orang yang kamu kan ngerti hukum, bolak-balik kamu ngerti hukum. Iya, saya udah 15 kali urusan hukum, Pak. Kamu lihat gak sih bahwa ini bisa menjadi blunder dan malah kasihan ke Niki ya nanti, bahwa akan memberatkan dia nantinya, hal-hal yang dimana penggiringan opini segala macam ini justru memberatkan dia nantinya. Ya itulah, kadang saya nggak tahu ini dari tim Niki, apakah Niki sudah menyetujui itu atau tidak, ini saya kan nggak tahu kan, nggak bisa juga kontak-kontakan sama si Niki. Seperti Mbak kemarin lihat kan, Niki chattingan sama saya kan, ya kan, dia minta tolong gitu kan. Itu sebelum kejadian huru-hara dan pelaporan ini. Saya tuh kadang bingung kalau saya mau berkata jujur, nanti fansnya ini ngatain saya, lu ini blunder, lu ini nggak mendukung, lu ini penyusup. Nggak perlu, pihak-pihak sana itu walaupun ada duitnya, gue juga bisa cari makan sendiri, nggak usah bayar gue begitu. Bayar gue juga 1 triliun gitu kan. Emang mampu sono. Yang sono aja masih ngurusin biaya operasional buat sidangnya ini gitu. Jadi netizen atau fans-fansnya yang mungkin Niki nggak tahu, fans itu kan ada 2, ada yang alay, ada yang elegan. Mungkin Niki nggak tahu yang alaynya gitu. Itu jangan terlalu nyalain gue. Kenapa? Karena gini guys, kalau misalnya gue berkata jujur, berarti gue itu ada rasa positif dan mendukung Niki, tapi dengan alur hukum yang jelas. Kenapa? Kalau nanti gue seperti kalian menjelek-jelekan hakim, kalau gue nanti memfitnah hakim, kalau gue gue bisa aja di media sosial bilang hakimnya begini-begini, Niki pasti bebas gini, gue bisa aja. Tapi seorang hakim ya, sebuah pengadilan itu mereka menyimpulkan dan ketok palu itu bukan hanya berdasarkan membaca teori dan praktek, bener kan? Tapi juga mood. Apabila kalian rusak moodnya, apabila kalian hancurkan mood si hakim, seperti gue bilang, dari yang 6 bulan nanti bisa jadi 15 tahun ketok palu. Namanya juga orang emosi, kita aja kalau berantem ya kan, namanya kita emosi, kita udah nggak peduli perasaan orang lain gitu. Jadi takutnya efeknya ke si Nikinya begitu. Kalau kalian mah puas-puas aja meluapkan emosi, tapi kan kalau gue melihatnya Niki ini ada anaknya 3, nanti gara-gara emosi kalian, gara-gara blunder kalian, gara-gara penggiringan opini, kasihan dianya. Kalau 20 tahun ketok palu kan mau gimana? Kalau hakimnya bad mood, itu loh, sama-sama manusia gitu maksudnya. Oke, Set, ini kan yang diserang salah satu juga JPU. Dimana ya JPU kan nggak mungkin membuat sebuah tuntutan begitu tebal kalau memang tidak dengan bukti dan penyidik segala macam ya. Kamu lihat gak sih bahwa ini memang bahaya? Oh, ini bukan bahaya lagi gitu. JPU itu kalau membuat, apalagi sebelum kejadian ini sudah banyak hakim yang ditangkap ya kan. Apalagi banyak beberapa JPU kalau sebelum mereka menjalankan profesi mereka sudah membaca regulasi dari gimana caranya, gimana tanggung jawabnya sebagai JPU. Mereka juga mikir kalau mereka nanti, apalagi ini viral kan, apalagi sampai ada demo di depan ya. Mereka tuh mikir kalau misalnya mereka itu mengada-ada, mereka pasti udah mikir mereka bakal bisa dimutasi, mereka bakal bisa dijauhkan dari keluarga, bahkan bisa dipecat, bahkan bisa dipenjara. Jadi kalau saya sebagai yang udah 15 kali urusan hukum ya, saya udah 5 kali dilaporin urusan begini guys, walaupun laporannya nggak tembus. Saya udah tahu nggak mungkin
seorang polisi, hakim, dan JPU itu mengada-ada. Karena nanti itu bisa berefek sama profesi mereka, gaji mereka, sama anak keluarga mereka, dan malu dan sanksi sosial tentunya. Jadi kalau dari saya, kita berdoa supaya kasus ini cepat selesai, ya minimal tidak bisa lepas, tapi masa tahanannya sedikit gitu. Karena kasihan Nikinya, kalau kalian kan ya puas-puasin aja nyalurin emosi, cuman yang kena kan dia. Nanti kalau dia di dalam, kalian nggak bisa kasih support lagi ke dia gimana gitu, jadi kasihan gitu. Oke, satu lagi, ini kan mungkin hari ini pembacaan eksepsi dari Nikita Mirzani ya kan, pembelaannya mungkin kamu sendiri seperti apa nih? Apakah akan diterima pembelaan Nikita Mirzani oleh hakim atau seperti apa? Dan kemarin kan 2 kali lipat ramainya kan hari ini untuk mendukung Niki sampai ada yang demo. Nah, kembali ke statement saya tadi. Kalaupun Nikita salahnya banyak, terus tertulis semuanya, nah Nikita sama pengacaranya ngajuin eksepsi. Nah, tapi kembali lagi ke mukjizat dan mood. Nah, kita sebagai manusia memutuskan sesuatu, kalau mood kita baik, pasti jadinya baik. Atau kita bisa berdamai. Tapi kalau mood kita jelek, udah bodo amat lu, gua penjarain aja lu 50 tahun ya gitu. Nah, jadi ini tergantung mood. Kalau fansnya yang alay-alay huru-hara, nanti mood hakimnya jelek, takutnya nanti pas ketok palu 20 tahun. Tapi kalau misalnya kita tenang gitu kan, fans-fansnya yang elegan, mengadem-ademkan, karena saya baca itu di TikTok tuh ngeri banget buliannya gitu. Ini tuh bikin bad mood si pengadilan. Nanti mereka nggak mau tahu ketok palunya 15 tahun loh. Kasihan si Nikitanya gitu. Oke, terima kasih.